isu yang paling menarik akhir-akhir ini yaitu soal hak angket DPR atau yang kemudian ini didorong oleh beberapa partai, diantaranya dari 03 ada partai PDI Perjuangan yang mempunyai kursi terbanyak di DPR saat ini dan Bu Puan sebagai ketua DPR, kemudian P3 dan beberapa partai yang lain dari paslon 01 juga berbicara soal hak angket. Hak angket ini akan penting sekali untuk kemudian kita melihat hasil pemilu yang kemarin sudah kita lihat bersama, baik quick count, real count, sebelum pemilu, bahkan sampai dengan hari ini belum selesai urusannya, masih gaduh di mana-mana. Nah, kita harap dengan adanya hak angket nanti DPR bisa memanggil pihak-pihak yang terkait dari penyelenggara pemilu, dari aparat pemerintah, bahkan DPR berhak untuk memanggil Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang kemarin memang diduga kuat untuk cawe-cawe memenangkan salah satu paslon. Dan bersama kita sudah ada Dewan Pakar CSIL Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semua orang Indonesia harus sehat karena mau menghadapi pesta kemenangan rakyat. Nah, pesta kemenangan rakyat nih. Bahasanya udah keren ini. Maksudnya apa nih, Pak? Ya, namanya perjuangan, pertarungan itu pasti ada saat-saat pertempuran yang di puncaknya dan itu akan menentukan kalah dan menang. Kalau dalam film apa itu Bonanza dan sebagainya itu pasti ada perang dulu, nanti terus ada menang dan kalah. Ini sudah pada puncak apa itu pertarungan rakyat ya. Dengan kita lihat kegusaran para rezim dan pemimpin yang sudah membodohi masyarakat. Betul. Sudah akan nampak apa itu jalannya dan orang-orang pinter yang menjadi membela masyarakat, membela rezim itu sudah mengeluarkan jurusnya, nakut-nakutin, jangan apa hak angket lah, jangan lah. Nah ini rakyat makin ketawa aja, walaupun rakyat tidak sepinter-pinter amat gitu ya, profesor, tetapi kebersamaan itu yang menyebabkan tumbuh suatu keyakinan ya, akan menumbangkan satu kezaliman. Memang seperti yang Pak Mursalin tadi sampaikan ya, contoh Profesor Yusril Iza Mahendra pernah menyampaikan kalau hak angket itu nggak bisa, namanya kecurangan pemilu itu bisanya adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan konstelasi politik makin panas ini karena MK kemarin konon Paman bisa masuk lagi jadi ketua. Nah menurut Pak Mursalin ini sebenarnya hak angket itu ini bisa bergulir atau tidak soal kecurangan pemilu ini, Pak? Ya, jadi tentu saya sebagai aktivis masyarakat tidak mau diadu-adu dengan pendapat-pendapat hukum dengan para profesor itu ya. Nggak perlu, nanti para profesor akan menyaksikan bahwa apa yang terjadi di lapangan menjadi ilmu baru di dalam hukum itu. Keren. Jangan harus mengikuti apa itu urutan-urutan yang, dan fakta itu sudah terjadi pada saat Pak Harto dilengsarkan. Itu apakah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara? Kalau rakyat pokoknya sudah yakin dicurangi, yakin didolimi, nanti kekuatan baru ini akan menjadi satu kenyataan bisa merebut. Jadi gitu. Ya, silakan Mas. Oke. Ini sambil menunggu minum dulu. Jadi memang kata-kata tadi menarik ya. Memang sekarang ini banyak pakar, banyak profesor, termasuk saya tadi juga sempat searching sebentar, diantaranya ada anggota Bawaslu yang menyampaikan bahwa dalam mekanisme pemilu tidak ada hak angket, kata Bawaslu. Saya lupa namanya. Jadi hak angket itu memang digulirkan ke DPR. Nah kan kita jadi menarik Pak ini karena DPR itu bisa memanggil bukan hanya panitia pemilu, tapi pihak pemerintah yang saat ini kemudian dipimpin oleh Saudara Joko Widodo. Dan saya pikir ini akan penting buat masyarakat. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini belum ada Pak yang bisa kemudian memanggil. Sudah ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah ada sidang di Solo, hakim yang memanggil, nggak pernah datang.
Nah ini kita harap dengan adanya DPR ini bisa memanggil Presiden Jokowi untuk kemudian ditanyai soal cawe-cawe pemilu yang sudah dilontarkan secara nyata dan secara terang benderang melalui media dia akan ikut cawe-cawe. Nah gini Pak, saya ingin bertanya ke Pak Mursalim, kira-kira DPR ini kan PDIP, Pak Jokowi ini PDIP. Nah kira-kira ini ada konflik kepentingan nggak kira-kira? Ya. Jadi gini, sebelum menjawab ke situ, kalau boleh saya mau menjelaskan secara dasar dulu, nanti saya jawab ke persoalan itu. Ya, ini yang perlu kita menyamakan persepsi ya bersama, bahwa sekarang ini memang rakyat sedang menghadapi kecurangan yang keji ya, dalam pilpres ini dan pilkada ini yang dilakukan oleh monster yang sudah kuat gitu. Monster yang sudah jahat dan kuat ini memang dari awal udah mungkin ada yang mendesain atau memang begitu jalannya. Waktu kedatangan Jokowi ke Jakarta yang diusung entah ada orang-orang yang sudah mendesain atau tidak, tetapi gebrakan dia ke Jakarta itu disambut oleh masyarakat dengan membawa mobil SMK-nya. Ya itu awal ya. Jadi ratusan ribuan kejahatan-kejahatan, tipuan-tipuan yang lainnya. Dengan mobil SMK, dengan orang yang pakai pakaian putih harga 125.000 ya, dan lain sebagainya. Memang sempat disambut oleh masyarakat luas sampai kemudian dia menjadi gubernur. Betul. Nah, saya tentu tidak akan menceritakan secara runtut, tetapi kejahatan, pelanggaran demi pelanggaran konstitusi, alam kita habis, hutang banyak, sebagainya itu, kemudian sampailah dia pada putaran kedua setelah menjadi presiden yang pertama dengan melakukan ceramah-ceramah perjanjian agak lupa nanti kita bisa runtut, tetapi jelas itu semua mulai rakyat mulai mengetahui tentang kejahatan ini. Nah, jadi kembali kepada Pilpres 2024 ini, kita tahu bahwa setelah melakukan kesalahan, pelanggaran konstitusi dan sebagainya, tibalah saatnya dia ingin sekarang ini mempertahankan kembali sudah 2 kali dan tetap ingin 3 kali nggak bisa, sampai yang jelas akhirnya sekarang ini dia berhasil mengegulkan anaknya menjadi pengganti dia ya, walaupun secara bacaannya menjadi wakilnya Prabowo, tetapi Prabowo sendiri juga mengendorse bahwa kita akan melanjutkan yang bagus dari Jokowi. Ini rakyat mulai makin melawan dan mengeras, sehingga bagaimana kita tahu sambutan orang ingin terjadi satu perubahan itu sangat luar biasa. Jadi pengegulan Gibran itu dari menjadi cawapres itu, walaupun dengan pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan lain sebagainya, itu tidak berdiri sendiri. Sudah tentu didesain pelaksanaan untuk pemenangan kecurangan pemilu ini. Jadi kalau terjadi satu kecurangan sekarang ini, iyalah memang sudah didesain dengan kejahatan yang kemudian ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat, kampus, guru besar, sampai ada film di Force itu dan sebagainya. Itu kan potret. Dan itu menjadi perlawanan luas di masyarakat. Ini yang harus dibaca ya, secara utuh oleh para profesor yang menjadi pembela Jokowi yang ingin tentu mengambil remah-remah hanya di keuntungan dunia saja gitu. Ini fenomena ini. Nah, maka kalau sekarang kita langsung kembali kepada mengapa rakyat mengatakan harus ke hak angket. Ini satu lompatan yang sudah tidak bisa dipercaya. Kecurangan itu bukan hanya menghitung hasil. Sekarang ini mereka mencurangi angka atau memanipulasi server dan sebagainya. Tidak sadar itu. Apa yang mereka peroleh itu, walaupun katakanlah sekarang ini takut dengan kekuatan 001 gitu ya, itu juga dihasilkan dari kecurangan. Misalnya begini,
mereka merencanakan dapat 100 gitu ya. Walaupun kemudian dapatnya 80. 80 pun itu dihasilkan dari kecurangan-kecurangan yang sudah. Jadi kita jangan hanya memprotes, tunggu realcon. Oke, kita tunggu realcon karena masyarakat percaya bahwa Amin ini menjadi representatif masyarakat dan pasti menang. Dan itu dibuktikan di dalam dunia nyata, ya. Setiap sambutan-sambutan kemana-mana, dan itu semua mereka menyambut. Sedangkan si 02 ini di mana-mana tidak disambut, ya. Tahu-tahu sekarang minta menjadi satu putaran. Ini yang akal sehat menolak, Pak. Dan pasti akan menjadi perlawanan rakyat. Dan ini tidak akan rakyat ini dikalahkan. Ya. Kalau sudah kesamaan di mana-mana, merata seperti itu, dan terus melawan, tidak mungkin bisa dibeli gitu ya. Mau sampai kapan? Pasti semakin akan tumbang. Nah, sekarang bagaimana cara menumbangkan terus masih berkelit di dalam kejahatan kecurangan pemilu, terutama sekarang katanya diam-diam server yang ada di luar sekarang sudah balik dan lain sebagainya. Nah, jadi rakyat nampaknya tidak mau hanya sekedar mengikuti proses-proses itu, ya. Langsung saja yang merasa dicurangi, ya, partai-partai pendukung 01 dan sekarang ditambah lagi PDI 03, konon katanya mungkin P3 juga, selesai itu. Ya, sekarang jangan ditakut-takutin para profesor itu. Jangan larikan ke hak angket, tidak akan menyelesaikan masalah. Urusan apa? Anda itu sedang membela siapa gitu. Ya, kalau mau ngajari masuk sini dulu gitu loh. Orang dia berada di sana kok mau ngajarin orang yang di luar situ. Jadi ini namanya hak angket, ini masih ada waktu. Rakyat yang menemukan kecurangan-kecurangan sudah bukan saja berupa informasi, tetapi sudah merupakan data konkret itu. Kasihkan kepada para DPR untuk memanggil Jokowi, bisa nggak dia menjawab itu? Nah, betul. Bahwa kemudian, oh kan itu tidak bisa membatalkan pemilu, tidak bisa memakzulkan, ya itu kata kalian. Ya. Tapi nanti kalau sudah terjadi satu pendaftaran hak angket itu sudah merupakan kekuatan psikologis bagi rakyat. Wah, pemimpin kami melakukan satu perlawanan, dia semangatnya lebih lagi, ya. Allah mengatakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, akan aku beri banyak jalan. Jangan ditebak nanti jalannya, tenang aja kalau sudah bersatu kayak gitu. Jadi saya kira ini jangan digentar-gentari, hidup untuk rakyat. Nah, betul. Hidup perlawanan rakyat. Menarik tadi. Jadi kita jangan terlalu berpikir panjang soal teori-teori yang memang sekarang digemboskan atau digelontorkan oleh para profesor yang memang dalam tanda kutip pasti dia punya kepentingan, Pak. Iya. Nggak mungkin dia nggak punya kepentingan pribadi, Pak. Tapi kita masih berpikir begini, Pak. Kalau kemudian ini kan terus berjalan nih, Pak. Artinya perlawanan rakyat terus berjalan. Dan saya pikir konsolidasi partai-partai politik, ini khususnya 01 dan 03, ini terus berjalan. Kita tahu di 02 itu ada Pak SBY, di 03 ada Bu Mega, agak sulit itu kayaknya ketemu. Makanya ini kita dorong untuk terus kemudian mereka solid. Nah, tapi ada pertanyaan menggelitik begini, kalau kemudian rakyat kemudian ini sudah secara nyata dan terang-terangan terus bersuara dan DPR nggak seperti biasanya DPR diem aja. Kira-kira apa yang mesti dilakukan rakyat, Pak? Ya, pertama kita hormati sekali lagi, ya, DPR yang masuk dalam koalisi 01 ditambah PDI dan apa itu mungkin P3 mensukseskan pendaftaran itu dulu. Oke. Ya. Dan rakyat sudah siap-siap akan membackup, mengepung DPR untuk terus di backup, dibela. Jadi anggota DPR yang tadinya nggak berani-berani, dia jadi berani. Gitu loh. Ini jangan dihitung-hitung dulu. Apa kita tidak melihat begitu rakyat marah atas kecurangan sekarang tadi malam itu, bagaimana di NTB semua rakyat menyerbu, hilang KPPS kemana tidak, karena kecurangan itu mereka marah sekali. Pencurian terhadap suara-suara itu betul-betul kekejian gitu loh, dipindahkan kemana, ya sudah tahu mereka semua ini. Jadi ini sedang siap-siap cari jalan masuk. Nah, hak angket ini bisa menjadi jalan masuk rakyat untuk perjuangan terhadap itu. Ya. Jadi janganlah kalian merasa tergopoh-gopoh lah gitu ya.
jangan mengancam-ancam, jangan harus kembalikan ke MK. Rakyat tidak mau ke MK, mau apa? Gitu loh. Karena sudah kurang apa pengalaman yang lalu-lalu. Iya. Ya. Mau kembali kepada si paman yang melanggar etika tadi gitu. Iya. Tidak punya malu gitu. Sudah dibegitukan Tate masih ingin kepengen jadi ketua. Apa yang mau dia lakukan? Mau membela rakyat. Yang jelas kan membela ponakannya. Nah, jadi rakyat itu sudah tidak bisa dianggap ke situ. Pokoknya batalkan. Ya. Ya. Atau terpenting adalah memakzulkan pada orang yang menjadi sumber segala sumber di Indonesia kejahatan. Sumber segala sumber. Nah, jadi saya kira kemenangan rakyat ini sudah merata dan coba andai kata saja ada yang komando, tapi enggak, kita ingin satu berjalan dengan baik. Ya. Kalau mereka mendengungkan damai, siapa yang nggak suka damai? Damai itu tidak berdiri sendiri, damai itu tumbuh karena ada keadilan. Betul. Bagaimana akan damai kalau tidak ada keadilan? Betul sekali. Jadi ini rusak. Iya. Tadi disebutkan terakhir tadi, ya kita semua ingin damai. Itu saya yakin baik penguasa, baik rakyat semuanya pasti ingin damai. Tapi kalau adil, ya. Justru kalau kemudian tidak ada keadilan, ya kewajiban bagi orang-orang yang benar untuk mengingatkan, betul tidak, Pak? Kewajiban bagi rakyat untuk kemudian memperkarakan ketidakadilan ini, gitu. Dan saya pikir penting apa yang disampaikan Pak Mursalin, bahwa tadi kronologi di awal disebutkan bahwa dari gorong-gorong kemudian maju menjadi gorong-gorong itu sayangnya nggak ditutup itu. Itu saya sama kayak meme itu. Meme di grup-grup lagi, kesalahan kita adalah tidak menutup gorong-gorong. Tapi walau alam bisawab ya, maksudnya ini kok ya apa namanya ya, dia ingin sekali terus berkuasa gitu loh Pak. Kayak seolah-olah nggak hidup di dunia ini nggak ada matinya gitu loh Pak. Padahal kita kan semuanya pasti akan mati, dimintai pertanggungjawaban, gimana tuh Pak? Iya, bisa jadi memang mengapa tidak berhenti ingin ikut cawe-cawe, karena ini sudah kesalahan yang terlanjur ya, melakukan suatu kejahatan yang menjadi ketakutan sendiri, dan itu terungkap oleh menterinya si Ari, menterinya Jokowi itu. Kita harus menang, kalau enggak kita dipenjarakan semua. Jadi akal buruknya itu sudah menghantui dia sendiri gitu loh. Nah, jadi itu yang menyebabkan kemudian kecurangan itu makin kreatif. Bisa memang pinter, kreatif. Kalau di tempat kebenaran dia kreatifnya bagus, kalau di tempat kejahatan dia makin kreatifnya menjadi setan. Menjadi tambah jahat. Jahat. Jadi jadikanlah ya keberkahan Allah memberikan kita kepandaian itu untuk memihak kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau orang-orang jahat berkumpul jadi satu, kemudian untuk bagaimana mempertahankan ini, apa tidak sayang pada anak bangsa, pada negeri ini gitu loh. Nah, jadi apa yang sedang diperjuangkan rakyat kebanyakan ini bukan untuk mencelakakan musuh, nggak ada, tapi menyelamatkan Indonesia. Itu yang harus mereka jaga. Jangan menganggap nanti dituntut ini. Enggak, kita itu urusan nomor 2 lah. Bahwa nanti terjadi rekonsiliasi dan sebagainya, itu urusan nanti. Memaafkan atau mengembalikan apa yang dicuri, itu urusan nanti. Yang penting sekarang Indonesia selamat ya dari berbagai macam. Coba bayangkan sekarang ya, mengapa beras langka? Iya. Ini yang menjadi concern ibu-ibu. Kemarin saya bicara dengan para tokoh-tokoh PDI di lapangan di KPU itu. Dia mengatakan kami terpaksa turun. Ada namanya ibu-ibu tangguh. Ada kelompok-kelompok PDI itu yang bergabung kemarin mengatakan kami terpaksa turun ke jalan karena rumah tangga kami sudah terusik. Kita mendapat beras juga sudah seperti itu, sembako susah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan keprihatinan rakyat. Apa mereka itu tidak sedih gitu loh. Orang bertanya, kenapa menjadi langka beras? Bisa jadi karena diborong habis-habisan berapa triliun itu hanya untuk dibagikan kepada rakyat, bukan karena kesulitan, tapi karena untuk memenangkan proses kecurangan pemilu tadi. Jadi belum kita bicara masalah BLT. Ya, dihabiskan BLT, orang mengantri seperti kayak gitu. Dengan memberikan kepada rakyat, tapi tidak memikirkan bagaimana kebangkitan secara konstruktif. Dalam pendidikan, bagaimana supaya bisa berusaha membagikan usaha-usaha pada rakyat atau membagi-bagikan tanah untuk transmigrasi, memberikan pupuk supaya maju. Itu tidak terpikir.
Yang ada itu apa itu food apa? Food estate. Food estate. Entah orang nggak tahu apa sedang nanam jagung atau nanam apa gitu. Faktanya kan seperti itu. Nah jadi sudahlah, sudah gagal. Jangan mau berjanji besok kalau jadi presiden. Ke depan itu makin loyo gitu loh. Apalagi mempunyai calon wakil presiden yang songong gitu ya. Yang sekarang sudah tidak punya medan ngomong lagi mau apa, kampanye udah selesai gitu loh. Nah jadi sudahlah, marilah kita bersama-sama hormatilah orang-orang yang didukung rakyat yang bisa menangani negeri ini dengan baik. Ya biarkan mau ke hak angket nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau memang merasa dipojokkan, difitnah, dijawab di dalam DPR itu. Iya, gitu. Betul. Jadi kita sama-sama hormati ya, meskipun ya kita tahu lah ya Pak Yusril itu kan bagian dari tim hukum 02 kan ya. Jadi saya pikir juga harus menghormati karena semuanya sedang berproses gitu. Jangan kemudian langsung kemudian mengomentari ataupun menyerang orang-orang yang ingin atau partai-partai yang memang sudah mengajukan angket kan itu apa namanya hak mereka untuk melakukan angket. Ngapain dikomentarin? Dan tadi ada yang menarik dari kalimatnya Pak Mursalin tadi soal BLT. Karena kita tahu sebelum pemilu, detik-detik sebelum pemilu itu full BLT di mana-mana bertebaran. Setelah pemilu sekarang nggak ada Pak, yang ada beras langka. Oh iya, habis. Sekarang beras langka kok malah nggak ada yang bagi-bagi. Ya, itu Pak, coba logikanya kan. Biar rakyat belajar tahu bener gitu ya. Gimana? Nah ini cabai naik. Nah ini ada satu Pak. Katanya kan nanti ada makan siang gratis. Nah katanya menurut berita yang saya baca di Kompas tadi, untuk makan siang gratis itu biayanya sekitar 500 triliun. Dan ini mengalahkan proyek IKN katanya. Dan ini kan saya pikir program-program yang sangat sulit lah untuk kita logikakan dengan akal sehat. Nah, ini tolong dicek makan siang gratis itu maksudnya berapa kali itu? Sekali sehari. Sehari sekali selama berapa lama gitu maksudnya. Dan dimulai 2029. Sekarang puasa dulu sampai 2029. Udah selesai kan Pak? Iya. Udah pemilu udah selesai, udah satu periode udah selesai. Pak, saya ingin Bapak memberikan closing statement nah ini. Mau pesan untuk masyarakat yang melihat kelangkaan beras, melihat bagaimana carut-marut politik kita. Dan yang kedua ini adalah pesan untuk para partai politik yang ada di Senayan sana Pak, untuk kemudian mendengarkan masyarakat. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, saya katakan bahwa kita harus menyambut kemenangan ini walaupun dengan harus berkeringat. Kita harus tetap kokoh di dalam mempertahankan kemenangan. Karena apa yang sudah dilakukan selama ini oleh rakyat itu, saya menilainya itu adalah sebagai sebuah pahala jihad. Pahala jihad dalam artian kata bahasa ya, bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kebenaran gitu ya. Sudah pikiran, uang, sudah komunikasi kemana-mana, usaha terus untuk saling bisik-membisik bahwa kita harus menghentikan rezim yang terus-menerus menyengsarakan rakyat. Sebenarnya itu sudah disampaikan jauh-jauh sebelum pemilu, terutama dimotori oleh Petisi 100 yang sudah membuat sebuah buku bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran itu berat semua. Masalahnya ini ada kesalahan dari masyarakat juga. Mengapa ada satu kesalahan itu kita tidak semangat untuk bersatu mendorong menyelesaikan persoalan itu. Untung saja undang-undang Omnibus Law yang sangat jahat sekali itu ada yang memperjuangkan, tapi hanya kaum buruh saja gitu yang memperjuangkan. Baru setelah undang-undang kesehatan juga ternyata kena masalah, para dokter-dokter juga pada turun. Belum kemudian bagaimana kesehatan tergesa-gesa mengusulkan IKN yang jelas merugikan rakyat dan sangat tidak didukung. Belum juga kemudian membangun
kereta cepat, hutang yang makin membesar dan sebagainya. Itu pelanggaran-pelanggaran besar semua. Nah, tetapi rakyat tidak segera melakukan perlawanan karena memang belum ada yang mimpin gitu loh jadi masalah. Tapi apa yang dirasakan itu semua sama. Nah, sampai baru sadar kejahatan itu sampai kepada kejahatan Pilpres. Masalahnya Pilpres ini untuk melanjutkan kejahatan-kejahatan yang sebelumnya. Ini yang rakyat kemudian tidak bisa terima, walaupun sampai orang dikeluarkan dari kantor, mereka kecurangan tidak mau memberhentikan capres-cawapres yang menjadi menteri dan sebagainya. Itu rakyat tahu, Pak. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Kecuali kalau rakyat bisa digembirakan dengan BLT, semua rakyatnya berapa? Sekian ratus juta, kasih semua, berapa lama? Itu namanya keadilan. Kan tidak seperti itu gitu loh. Nah, oleh karenanya, marilah kita semua harus terlibat di dalam menyelesaikan kejahatan dari rezim ini. Mengapa saya berani mengatakan ini? Semua lapisan sudah mengatakan seperti itu, ya. KP3 para mantan FKP3 lah, para rektor lah, universitas semua sudah mengatakan yang sama. Jadi rakyat juga harus bersama-sama. Cuma walaupun belum tahu jalannya dengan apa untuk menghentikan ini. Kalau dikembalikan dengan hasil pemilunya begitu gitu. Nah, maka itu orang-orang cuma ikut-ikutan bahwa ya sudah interpelasi dulu gagal untuk menyelesaikan masalah pencalonan Gibran itu, sekarang malah meningkat menjadi hak angket. Nah, hak angket ini itu satu kehormatan ya pada rakyat, mengharap kepada PDI harus ikut bersama. Jadi gitu. Nah, kalau PDI tidak mau membatalkan untuk itu, sangat sayang sekali. Ya, PDI akan ditinggalkan oleh masanya sendiri. Karena saya kemarin sudah bicara dengan para tokoh-tokohnya itu. Tetapi mereka yakin bahwa Bu Megawati tidak mungkin mau didulit ya, tidak mau diganggu. Pokoknya tetap maju terus. Ya. Jadi insya Allah kebersamaan perjuangan untuk melawan kebatilan ini itu adalah merupakan kunci keberhasilan kita. Jangan sampai tidak terlibat ya. Kalau diminta mengepung gedung DPR, semua harus turun ya. Semua sudah bicara ulama dan sebagainya. Sudah tidak ada perbedaan. Sekarang hanya tinggal menghadapin orang-orang yang kalau mau jatuh itu tinggal pegang akar rumput, sudah tinggal jatuh. Nah, jadi itulah yang terpenting ya. Iya, terima kasih Pak Mursalin atas waktunya. Ini kayaknya sudah 30 menit ya, teman-teman ya. 33 menit. Terima kasih yang sudah menonton. Dari Anti Oligarki Channel, Mimbar Tube Channel, Salwa Media Channel, USM Channel, Popole TV dan Afifah. Popole. Bukan. Punya dulunya apa namanya? Mimbar Tube. One TV One. Oh, itu masih